Ibu, kita minta pertolongan Tuhan. Sebenarnya ketika kami ditebus oleh Tuhan, Engkau membayar kami dengan seluruh darah Tuhan, dan Engkau membayar total dengan nyawamu. Kami berhutang kepada Engkau Tuhan. Hidup kami diselamatkan, dan Kau biarkan kami ada di dunia untuk boleh membawa berita keselamatan, mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, sehingga hutang kami kepada Tuhan setapak demi setapak kami belajar melakukannya, sehingga pada hari pengadilan janganlah kami datang ke hadapan-Mu dengan tangan kosong. Tuhan, biar Engkau berkata-kata kepada kami melalui terjemahan Roh Kudus di dalam bahasa pergumulan kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Tema hari Minggu ini adalah kasih yang mendarat. Diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Setelah Rasul Paulus menulis pengajaran yang begitu dalam di dalam Roma 1 sampai Roma 11. Dia memberikan pengajaran yang begitu kuat, begitu mendasar dan begitu jelas. Sampai-sampai Agustinus, seorang yang sangat tidak bermoral, dia bertobat melalui kuasa firman Tuhan dari kitab Roma. Selesai dari pasal 11, Rasul Paulus memulai Roma 12 sampai habis adalah untuk penerapan. Ada pengajaran, ada teori, dan juga ada praktek. Paulus memulai dari Roma 12 ayat 1, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah pasal 1 sampai 11, semua pengajaran yang sudah masuk di dalam kepala, maka Paulus mengajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup ini apa saja, yaitu anggota tubuh kita, semua yang masih bergerak, masih hidup, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, spiritual worship. Ibadah yang bersifat spiritual, bukan ritual, rutinitas ibadah yang nampak dari luar. Dan waktu dimulai dari Roma 9, perikop yang kita baca, di sana dikatakan, hendaklah ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Lakukanlah yang baik. Di dalam ayat 18b sekali lagi dikatakan, lakukanlah yang baik kepada semua orang. Kasih yang mendarat adalah kasih yang tidak berdiri sendiri, tetapi ada objek. Tuhan menjadi subjek pemberi kasih, kemudian kita menyalurkan kepada sesama manusia. Dan di dalam mengasihi, ayat yang 10 dikatakan,
saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului memberi hormat, bersukacita dan duka cita pada tempatnya, membantu orang-orang kudus, memberikan tumpangan. Ini adalah perilaku yang kelihatan dan dirasakan oleh orang-orang. Tetapi di dalam kita harus ada motivasi yang kudus, seperti ditulis ayat 14, memberkati yang aniaya dan mengutuk. Ayat yang ke-18, tidak membalas kejahatan. Ayat 12, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Di situ kita melihat pelayanan kita adalah kepada sesama manusia, kepada siapa? Sekarang melakukan kasih antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, sama-sama melakukan kasih. Di mana bedanya? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di situ kata saudara, kasih sebagai saudara, bukan brother and sister. Seperti saya punya kakak, saya punya adik, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah brethren, ya, brethren. Kasih di dalam satu persaudaraan. Persaudaraan sebagai anak-anak Allah, di mana orang percaya Tuhan mengadopsi sehingga kita memanggil dia Bapa, dan persaudaraan orang-orang seiman ini di seluruh dunia. Ada yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, ada yang jauh dari kita, tetapi kita mengingat di Indonesia masih banyak saudara-saudara kita yang di dalam pergumulan. Secara keluarga rohani, kita saling mengasihi dan saling melengkapi. Kata saling di situ berulang-ulang menunjukkan adanya hubungan intim, saling melengkapi antara kasih saudara seiman. Di dalam terjemahan Alkitab Interlinear dari Pak Pendeta Hasan Sutanto diterjemahkan yang mengasihi dengan mesra. Ada keharmonisan, ada saling melengkapi di dalam mengasihi. Nah, mengasihi itu jadi dalam kata yang dipakai dalam Alkitab itu bentuknya jamak. Jadi kasih yang saling melengkapi dan kasih yang mesra. Setiap orang mengungkapkan kasih itu berbeda-beda. Dulu teman kamar saya, tiap kali saya suka kasih dia barang atau saya bantu pekerjaan dia, dia tidak pernah berkata terima kasih. Saya agak penasaran, sampai akhir semester saya bertanya, mengapa kamu tidak pernah berterima kasih ketika saya membawakan kamu makanan ketika kamu sakit di kamar? Oh, di rumah saya dari kecil nggak pernah ada kata terima kasih, jadi kita nggak tahu terima kasih itu harus diucapkan di mana. Nggak ada di rumah saya. Yang penting saya sudah terima, saya nggak tolak, artinya itu saya sudah terima kasihmu. Tiap orang mempunyai bahasa kasih yang berbeda-beda. Dan apa bedanya ketika kita mengasihi, orang Kristen juga mengasihi. Prinsip saling mengasihi dan saling melengkapi ini adalah ciri khas dari orang-orang Kristen, dan kalau orang-orang dunia bedanya adalah mereka memberikan sumbangsi bagi orang lain dengan motivasi, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia atau grupnya.
Berapa banyak kita memperhatikan kesedihan orang-orang Kristen yang sekarang ini terjadi. Omikron yang begitu hebat sekarang sedang melanda. Kita berkata mengasihi, memberikan bentuk barang. Tetapi saya juga mengajarkan di Komisi Pemuda bahwa kita juga mengasihi melalui doa. Ada orang mengasihi dengan bentuk yang sangat bermacam-macam. Gereja GKI, sebelah gereja di Jakarta, mereka mengasihi para pemulung dengan cara memanggil mereka ke gereja halaman itu, mengajar mereka pakai terigu, telur, bikin mie, kemudian membuat bakmi ayam, kemudian pinjamkan mereka gerobak, mangkok, lalu mereka jualan. Ciri khasnya adalah bakmi ayam tanpa pengawet, sehat. Lalu mereka, orang-orang pada datang makan, setelah ada uang, mereka bisa mencicil gerobak dan mangkok-mangkok itu, sehingga tidak selamanya mereka menjadi mengemis. Saling mendahului dalam memberi hormat bukan berarti cepet-cepetan, ya, cepet-cepetan. Aduh cepet, selamat pagi coan. Tetapi yang dimaksud adalah terjemahan dari Pendeta Hasan Sutanto adalah dalam penghormatan tentang hormat satu sama lain, hendaklah mendahului atau lebih menghargai orang yang ada, lebih menghormati dari dirinya sendiri. Ada satu, melihat pribadi orang itu sebagai satu orang yang bernilai di mata Tuhan. Bukan cepet-cepetan memberikan hormat. Hormati orang lain lebih daripada apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kasih yang saling melengkapi ini akan membuat kita saling menghormati melampaui diri sendiri, bukan untuk menjunjung harga diri menjadi tinggi. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi ketika kita berjumpa dengan saudara seiman, saudara siapapun yang Tuhan izinkan kita bertemu, kita memberikan satu hormat bukan untuk kepentingan diri, tetapi menghargai dia seperti Tuhan menghargai dia. Tidak egois dan tidak mencari pengakuan. Seringkali kita mencari kelemahan orang lain. Itu adalah musuh dari kata saling. Orang lain yang lebih agung atau utama dari kita, kita sulit untuk belajar dari dia. Ini adalah lawan kata dari saling. Khususnya di dalam hal iri hati. Waktu kita iri hati, kita sulit untuk memandang hal-hal yang positif. Teman saya, waktu saya ke rumahnya, kamar tidurnya, kemudian di sebelah ada kamar yang kecil. Di situ ada tempat berlutut yang seperti untuk biasa pengantin itu berlutut pemberkatan nikah. Dan saya lihat tempat berlutut itu sampai sudah licin, ya, dua lutut dia itu telah membuat alas itu menjadi begitu licin, begitu tipis. Dan di situ saya melihat orang-orang melihat dia di luar seperti tidak ada nilai yang bisa dikagumi. Tetapi saya melihat iman dari teman saya ini.
yang berdoa untuk hal apapun yang terjadi, maka hari yang namanya iri itu boleh kita ganti dengan teladani hal-hal yang positif yang mengakibatkan orang itu berhasil berkenan di hati Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan kasih yang berkobar-kobar. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kembali lagi di dalam Alkitab, Pendeta Hasan Sutanto menterjemah kendor itu adalah malas. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi malas, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala mengandung makna haus dan lapar akan pimpinan roh. Pimpinan roh udah jelas membawa kita kepada firman Tuhan. Jangan malas untuk haus akan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, relasi kita kepada Tuhan akan membuat api pelayanan kita menyala-nyala. Dan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dengan semangat dari Roh Allah melayani Tuhan. Paulus mengkaitkan kasih dan semangat yang berkobar-kobar. Kasih sejati, bukan kasih yang dingin, kaku, statis. Tetapi kasih sejati adalah kasih yang membakar, ada kehangatan. Artinya dalam kasih yang sejati ada satu semangat mengasihi. Semangat yang mengasihi Tuhan ditunjukkan dengan melayani Tuhan di antara sesama manusia seperti memberitakan Injil. Teman saya paling sering kemana-mana bawa traktat, lalu di sana sini dia taruh, sana sini dia taruh. Kemudian orang-orang yang melihat, ini apa ya, lalu baca. Dan dia berharap banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan dan mau hidup menjadi anak Tuhan. Doktrin, tradisi gerejawi, doktrin dan tradisi gerejawi seringkali membuat kita terhambat di dalam berkobar-kobar melayani Tuhan. Tetapi orang yang terus membina relasi dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kasih yang berkobar-kobar dari pimpinan Roh Kudus. Bukan lagi kasih yang ritual, bukan lagi kasih yang rutinitas. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru banyak memberikan contoh nabi-nabi yang rela melayani, bahkan mereka melayani sampai mati. Tanpa Roh Allah, maka api semangat pelayanan akan berpusat kepada diri manusia. Kemudian cepat tersinggung, cepat meninggalkan gereja, cepat untuk kecewa. Jadi ketika kita kecewa, ketika kita mau pergi dari gereja, maka coba kita ingat-ingat, sudah berapa lama kita tidak membina relasi yang dekat dengan Tuhan. Roh Allah dan Roh adalah Roh yang memimpin umat kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan boleh memuliakan Dia, bukan seperti Saulus ketika Paulus belum percaya. Dia juga semangat, tetapi dia menganiaya jemaat. Ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, api roh yang menyala-nyala, maka etika kita juga akan memuliakan Tuhan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan tidak mengeluh seperti orang Israel 40 tahun mengeluh tak kunjung henti, dan Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Biar kita semua mempunyai kasih yang mendarat melalui firman Tuhan yang membakar hidup kita. Kalau saya minum jus, saya
lihat orang yang anak-anak yang beli, tukang parkir, saya akan bilang sama dia, bolehkah saya membayarkan? Biasa mereka langsung gembira sekali. Betulan, iya bayar. Saya bayar. Dan mereka bisa melihat, saya nggak pakai jilbab. Dan dia tahu saya bukan Muslim. Waktu dia sudah minum, dia bilang terima kasih. Saya bilang, Tuhan Yesus memberkati kamu. Waktu saya ada di Solo, tempat terminal, saya makan di warteg. Ada anak-anak kecil, sekitar 5 orang, anak perempuan jual tisu. Bu, beli tisunya. Kemudian mereka rebutan, saya aja yang saya punya. Saya bilang, semua tisu ini akan saya beli, tetapi bolehkah kamu duduk temenin saya makan? Semua nggak berani. Karena di belakang mereka ada bosnya pemulung-pemulung ini. Banyak cara untuk kita menyampaikan kasih. Setiap saat di tempat yang Tuhan telah sediakan, seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita nggak cari-cari, Tuhan tuh udah berikan di sekitar kita untuk kita lakukan, dan bukan lagi mencari apakah saya ada talenta, karunia, bakat, waktu. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi kita sulit dan tidak menemukan alasan mengapa kita tidak mau menyala-nyala melayani Tuhan. Jawabannya cuma satu, karena kita tidak mau. Karena kita tidak bersedia. Jawabannya seperti itu. Ketika talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta dibagi. Hamba yang pegang 1 talenta itu tidak mengerjakan. Dan dia pergi sembunyikan talenta itu. Matius 25 ayat 26, dia disebut hamba yang jahat dan malas. Matius 25 ayat 30 dikatakan dia adalah hamba yang tidak berguna. Jahat, malas, tidak berguna. Orang yang berkata tidak mau, tidak bersedia untuk berapi-api melayani Tuhan. Maka Matius 25 ayat 30, di mata Tuhan, hamba yang tidak berguna, jahat, dan malas, itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Inilah neraka yang digambarkan di dalam ayat pasal 25 ayat 30. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu Tuhan, bawalah kami berani mengubah, mendekat kepada Engkau, menerima spirit dari Tuhan, dan menyala-nyala melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.